Selamat pagi Pak Pagi, Mediator. Pak. Silakan duduk. Pagi, Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya kami tegaskan dulu, percakapan ini bersifat rahasia dan tujuan Bapak Ibu kesini pasti untuk menemukan sebuah solusi. Saya berkenan untuk Bapak Ibu merahasiakan percakapan ini. Baik Pak. Terima kasih Bapak Mediator. Kami dari PT Maju Bersama merasa sangat dirugikan dengan kualitas material yang digunakan oleh PT Sejahtera. Hal ini jelas-jelas melanggar perjanjian yang telah kita sepakati. Kami dari PT Sejahtera juga merasa keberatan dengan tuduhan tersebut karena kami yakin bahwa material yang kami gunakan sudah sesuai Pak dengan spesifik yang tertera dalam kontrak. Nah, selain itu juga kami belum menerima nih pembayaran tahap kedua sesuai kesepakatan. Terima kasih. Sebelumnya boleh diperinci dahulu seperti apa perbedaan pendapat mengenai Bapak dan Ibu ini? Tentu menurut hasil pemeriksaan kami, berbagai jenis material yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang telah kami ditetapkan dalam kontrak. Misal besi beton yang digunakan tidak memenuhi tingkat kekuatan yang dipersyaratkan, dan beberapa jenis keramik yang dipasang juga terdapat cacat. Kami itu telah menggunakan sertifikasi uji kualitas untuk semua material yang kami gunakan, Pak. Nah, dari semua sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa material yang kami gunakan itu memenuhi standar yang berlaku. Kami juga melakukan inspeksi bersama dengan pihak pengawas proyek dari PT Maju Bersama sebelum material tersebut digunakan, Bapak. Oke, terima kasih. Dengan ini saya sudah mengetahui bagaimana sudut pandang dari kedua belah pihak. Lalu kita bahas mengenai pembayaran tahap kedua ini. Bolehkah Ibu Ani ini menjelaskan bagaimana mengapa pembayaran tahap kedua ini belum dilakukan? Pembayaran tahap kedua belum kami lakukan karena ada sedikit masalah Pak terkait kualitas materinya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kami tuh bersedia melakukan pembayaran kedua setelah masalah kualitas material ini diselesaikan. Kami tidak bisa begitu saja melakukan pembayaran, Pak, tanpa ada jaminan perbaikan atas kualitas material yang tidak sesuai. Nah, kami khawatir jika masalah ini dibiarkan akan berdampak pada kualitas keseluruhan bangunan, Pak. Berdasarkan permasalahan dari kedua belah pihak, mari kita cari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak ini. Bagaimana jika kami ini membentuk tim bersama? Bagaimana jika kita ini membentuk tim bersama untuk mengevaluasi atau melakukan pemeriksaan ulang terhadap kualitas material yang bermasalah tersebut? Baik, kami setuju dengan usulan yang tadi Bapak sampaikan. Dengan adanya tim bersama, diharapkan kita dapat menemukan solusi yang objektif. Baik, kami juga setuju Pak. Selain itu, kami juga mengusulkan nih agar pembayaran tahap keduanya dilakukan secara bertahap. Jadi sesuai dengan progres perbaikan kualitas terkait material ini, Bapak. Berdasarkan usulan-usulan dari Bapak dan Ibu ini, saya akan mencoba untuk merangkum kesepakatan yang terbaik untuk permasalahan dari kedua belah pihak ini. Perjanjian ini akan menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang secara menyeluruh tadi. Berdasarkan usulan-usulan yang Bapak Ibu tadi berikan, saya telah merangkum dari inti dari permasalahan Bapak Ibu ini. Ini draft yang bisa dibaca dan Bapak berkenan untuk menandatanganinya. Jika ada permasalahan atau ketidaksesuaian, nanti bisa disampaikan kepada saya untuk melakukan tindakan revisi. Ini bisa kami baca terlebih dahulu ya, Pak. Gimana Pak? Setuju? Biar kita tanda tangan.
Kalau saya setuju. Saya juga setuju. Dengan tidak datangnya penjajahan ini, berarti kita menganggap permasalahan ini diselesaikan dengan baik. Saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Dengan tidak datangnya penjajahan ini, kalian ini menyelesaikan permasalahan dengan baik. Terima kasih. Silakan soal. Monggo, Mbak. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah datang. Kita di sini untuk mencari solusi terbaik terkait pembagian warisan almarhum orang tua kalian. Tujuan kita adalah mencari kesepakatan yang adil dan menghindari konflik yang lebih panjang. Saya harap kita semua bisa menjaga komunikasi dengan baik selama proses ini. Selamat pagi Pak Mediator, terima kasih sebelumnya sudah membantu kami. Kami memang sudah beberapa kali berusaha diskusi tapi selalu gagal. Saya berharap kita bisa menemukan jalan tengah di sini. Iya, saya juga berharap seperti itu. Kami ingin semua berjalan lancar, tapi ada beberapa hal yang masih belum jelas. Baik Pak, saya setuju dengan Pak Mediator. Memang agak rumit, terutama ada beberapa harta yang belum jelas siapa yang berhak. Kami butuh bantuan Pak Mediator untuk memutuskan ini dengan seadil-adilnya. Baiklah, mungkin bisa kita mulai dengan mendengarkan posisi masing-masing dari kalian. Yang pertama, Saudara Ahmad, bisa jelaskan bagaimana pendapat Anda tentang pembagian warisan ini? Saya rasa sebagai anak pertama, saya berhak atas bagian yang lebih besar. Selama ini saya yang banyak membantu orang tua, terutama saat mereka sakit. Saya pikir itu harus dipertimbangkan. Saya mengerti perasaan Anda, Ahmad, tapi perlu diingat bahwa dalam hukum waris itu kedudukan anak-anak biasanya dianggap sama, kecuali ada alasan khusus yang mendukung pendapat Saudara Ahmad. Kemudian bagaimana Saudari Sekar, bagaimana pendapat Anda? Saya paham kalau Ahmad merasa begitu, tapi saya juga merasa berhak mendapat bagian yang adil. Mungkin kami bertiga memiliki hak yang sama dan bisa dipertimbangkan juga beberapa aset yang lebih banyak saya urus sebelum orang tua saya meninggal. Dari Sekar, saya mengerti jika Anda merasa sudah memberikan kontribusi dalam hal lain. Kemudian Saudara Zuhad, bagaimana pandangan Anda? Jadi gini Pak, sebenarnya saya lebih memilih supaya bisa dibagi secara adil. Kalau ada bagian yang lebih banyak karena jasa, saya rasa itu bisa diselesaikan dengan cara yang lainnya. Misalnya dengan pertimbangan aset yang lebih banyak dikelola oleh salah satu pihak. Oke, dari penjelasan kalian bertiga ya. Jadi kesepakatannya adalah ada beberapa kontribusi yang bisa jadi pertimbangan. Tetapi semua pihak ingin pembagian yang adil. Kemudian bagaimana jika kita mulai dengan menghitung nilai total harta warisan dan kemudian kita bisa membicarakan distribusinya berdasarkan kontribusi masing-masing dalam merawat orang tua? Saya setuju dengan itu asal bisa diperhitungkan dengan baik. Saya setuju, kita perlu detail yang jelas tentang semua aset dan kewajiban yang ada. Saya sendiri juga sepakat Pak, asal kita bisa melihat semua aspek secara terbuka dan transparan.
Oke, terima kasih jawabannya. Baik, kita mulai dengan inventarisasi harta warisan. Setelah itu, kita akan berbicara tentang bagaimana cara pembagiannya. Kita akan pastikan semuanya itu jelas dan adil untuk ketiga pihak. Apakah semua sepakat? Sepakat, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan langkah pertama ini. Semoga proses ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak sekalian, saudara-saudari sekalian.